Baik, kita lanjutkan pembinaan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk belajar. Tuhan tolong kami beri hikmat akal budi yang bersumber daripada Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan baik, dan Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita mulai ya. Kita mau belajar tentang etika dalam melayani. Waduh, ini agak berat nih. Ya, ini biasanya bukan saya yang menyampaikan ya. Biasanya yang menyampaikan Ibu Mariana, tapi beliau masih di Kalimantan dan saya kemarin minta supaya tetap lewat Zoom. Tapi beliau katakan agak susah sinyalnya di sana. Ya, agak susah sinyalnya di sana ya. Jadi saya menggantikan beliau ini, ya, menggantikan beliau. Lalu memang tadi saya mencoba mengutak-atik bahan ya dan ketemulah dengan beberapa bahan ini. Baik, kita mulai ya, teman-teman ya. Jadi disimak aja, tetap semangat. Saya percaya kalau kita semangat, Tuhan pasti beri kuat kepada kita semuanya. Karena orang yang punya visi pasti semangat. Kalau nggak punya visi, ya itu mati rasa itu. Udah nggak ada semangat lagi ya kan. Nah, jadi saya berharap kalian adalah orang-orang yang masih bersemangat. Oke ya, kedengaran suara saya dengan baik kan? Oke, baik, kita mulai ya. Nah, ini bahan kita. Jadi kalau kita belajar ya, belajar tentang etika, apa itu etika? Ya, apa itu etika? Nah, etika itu kan bicara aturan ya, aturan, ya norma, tata tertib, ya, atau etika itu juga bisa dikatakan sebagai apa namanya standar ya, standar bagaimana kita hidup di sana, ya apa yang harus kita lakukan di sana ya, karena yang namanya etika itu kadang-kadang diarahkan orang kepada yang namanya apa? Sopan santun. Ya, sopan santun ya. Ya, sopan santun, ada orang bilang sopan santun, tapi etika di sini adalah lebih spesifik sebenarnya. Ya, lebih spesifik lagi karena etika di sini berkaitan dengan apa yang kita harus kerjakan di dalam pelayanan itu dan kita tidak boleh bergeser dari kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, kita melihat dulu dasar dari etika. Kalau dibilang pelayanan, berarti pelayanan itu berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya. Jadi semua pelayanan kita yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan di sana, ya itu namanya pelayanan kan. Ya, jadi apa yang kita kerjakan itu semuanya namanya adalah pelayanan. Jadi ternyata ada etika untuk pelayanan. Jadi kita tidak boleh tidak beretika. Nah, ini dia ya. Nah, kecenderungan dari mahasiswa-mahasiswa yang pergi PPL itu adalah ya saya menemukan kadang-kadang keluhannya, ya keluhan utamanya itu adalah kadang-kadang dikatakan mahasiswa itu tidak beretika. Ya, satu sisi kita harus memaklumi kenapa dibilang tidak beretika, karena memang satu kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya, kenapa kita dikatakan tidak beretika? Karena kadang-kadang kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Contoh nih. Kalau kita pelayanan di Jawa misalnya, paling tidak sopan kalau menggunakan tangan kiri. Atau menunjuk dengan telunjuk seperti ini paling nggak boleh. Ini paling nggak sopan. Tapi kalau bagi kita orang Sumatera, nunjuk-nunjuk atau bagaimanapun itu biasa aja. Nggak ada masalah buat kita. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang kita dikatakan tidak beretika karena tidak sesuai dengan standar. Ya, standar dari yang ada di sana. Nah, makanya yang paling baik itu adalah kalau kita masuk ke ladang pelayanan itu, kita harus benar tahu persis etika yang ada di sana. Supaya kita tidak apa? Kita tidak saling melanggar satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita lihat dasar etika pelayanan. Nah, kita melihat di sini, dalam kehidupan kita akan dihadapkan oleh suatu kondisi di mana kita harus melayani orang lain. Udah pasti nih ya. Ya, jadi apapun alasannya, kita pergi pelayanan ini ya udah pasti kita adalah melayani orang lain. Hanya persoalannya budayanya berbeda-beda. Kalau Wances misalnya kembali ke Mentawai, ya atau Chandra Mentawai, budayanya sama, nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau Wances misalnya ditaruh di Jawa, budayanya udah beda. Ditaruh di Kupang, budayanya lebih beda lagi, ya kan? Ya, budayanya lebih beda lagi. Nah, kalau masih sekitar Sumatera, mungkin masih sedikit-sedikit mirip, sekalipun mungkin ada perbedaan-perbedaan di sana, ya, perbedaan-perbedaan di sana. Tetapi budayanya masih agak mirip di sana. Nah, disinilah yang saya katakan itu kita perlu menyesuaikan diri, ya menyesuaikan diri. Atau si kasih dikirim ke Nias, ya kan? Budayanya beda karena
ternyata si kasih itu bukan orang Nias memang, tapi yang udah merantau gitu. Sudah tentu budaya Niasnya juga berbeda gitu loh ya. Benar nggak ya? Ya benar ya. Ya, saya juga sama. Saya orang Batak disuruh balik ke kampung halaman saya, ya mungkin budayanya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena saya udah lama tinggal di Jawa ini gitu loh. Udah lama tinggal di Jakarta gitu. Gayanya gaya yang kita udah terlibat dengan apa? Gaya metropolitan ini, gaya cuek, gaya tidak peduli. Contohnya kayak gitu ya. Kayak gitu contohnya. Nah, ada kalanya orang akan mengatakan kita tidak beretika, kita nggak care dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kadang-kadang faktor budaya juga mempengaruhi, ya kan? Nah, contohnya yang lain lagi yang mau saya katakan kepada saudara dalam melayani orang lain ini ya, dalam pelayanan, suatu ketika saya melayani di mana itu? Di Jawa ya, di Jawa. Saudara tahu kan gaya saya kalau pakai celana, saya kan hampir tidak punya celana yang namanya celana bahan. Ya, saya kan tidak menggunakan celana bahan ya. Celana saya itu rata-rata celana kanvas, kalau enggak celana jean karet seperti itu ya, bahan-bahan karet ya, atau bahan apa itu istilah yang sekarang saya lupa itu, bahan-bahannya seperti itu. Nah, suatu ketika saudara ada pendeta itu di Jawa, saya diminta pelayanan di Jawa, lalu saya pelayanan di Jawa. Ya, lalu dia bilang gini, ada pendeta senior mengatakan sama saya, ini gara-gara pendeta ini nih. Baru pendeta ini yang berani naik mimbar nggak pakai celana bahan katanya gitu. Wah, ternyata dalam hati saya mereka shock juga. Ini saudara ini ya, ini harus kita pahami nih. Ya, saya pikir aman-aman aja, saya pikir nggak ada masalah gitu. Ternyata ada orang yang melihat kita juga itu. Nah, lalu dia bilang apa? Dia bilang yang berikutnya apa? Ya udah gara-gara pendeta ini ya kita jadi ikut-ikutan juga katanya gitu. Ya, karena karena kita menyadari katanya bahwa ternyata jauh lebih mungkin lebih enak ya, lebih gesit itu menggunakan kan kalau kita naik motor kita pakai celana kampas yang tebal seperti itu kan kita lebih terlindungi kan daripada kita pakai celana bahan yang tipis toh. Nah, itu pertimbangannya. Ya, itu pertimbangannya sehingga saya banyak menggunakan celana-celana bahan. Celana-celana kanvas. Oke. Nah, tetapi ada kalanya gini juga. Pelayanan bukanlah hal yang rendah. Mungkin sampai saat ini masih sering kita temui banyak orang yang menganggap bahwa pelayanan adalah hal yang rendah. Wah, nanti suatu ketika ini ya orang bilang gini, Bapak, kamu profesinya apa? Saya mahasiswa teologi, saya hamba Tuhan, saya guru agama, saya pendeta gitu. Nanti orang akan melihat kamu dari atas sampai bawah. Ya, nanti dia bilang gini, Dek, kamu stres ya, Dek ya. Maksudnya apa? Muda-muda kok jadi pendeta katanya gitu. Memang nggak ada sekolah lain, Dek, harus sekolah pendeta katanya gitu. Iya, Dek, kadang-kadang dibilang juga, Dek, kamu miskin banget ya, makanya harus sekolah teologi katanya gitu. Padahal kita tahu kan sekolah teologi itu lebih mahal dari sekolah sekuler, benar nggak? Iya, lebih mahal. Karena di sekolah kita aja murah, saudara. Coba saudara pergi ke STT yang lain, wah, bisa kita stres dan tidak bernapas di sana. Ya. Nah, makanya dikatakan masih banyak orang yang memandang rendah yang namanya hamba Tuhan. Makanya benar yang dikatakan oleh siapa? Rasul Paulus itu. Janganlah seorang menganggap engkau apa? Rendah karena engkau muda. Iya, nggak boleh. Jemaat itu nggak boleh merendahkan yang namanya hamba Tuhan muda itu. Ya. Nah, dan orang-orang yang melakukan pelayanan adalah seseorang dengan derajat sosial yang rendah juga. Nah, ini dia. Dia menganggap itu kalau pendeta itu dari derajat sosial, itu pasti sekolah pendetanya. Iya. Makanya padahal dia lupa ya. Bukan, saudara. Ya saya juga dulu dianggap orang kayak gitu. Setelah saya masuk ke pelayanan, wah, ada orang yang bisa merendahkan saya di pelayanan. Kenapa tidak ada orang yang bisa merendahkan di pelayanan? Kenapa? Karena saya menunjukkan integritas hamba Tuhan itu. Nah, itu dia ya. Nah, lalu padahal pada faktanya hampir tidak ada tidak seseorang yang hidup tanpa melayani dalam hal terkecil sekalipun. Ya, tidak ada salahnya kita melayani orang lain karena kita memang membutuhkan bantuan orang lain. Mau melayani seseorang dengan tulus dan ikhlas adalah suatu perbuatan yang mulia yang disenangi oleh Allah Bapa di sorga. Ya, oleh karena itu maka kita tidak perlu merasa malu dalam melayani orang lain. Ya, tetapi ternyata dalam pelayanan Kristiani terdapat beberapa etika pelayanan Kristen yang bisa membantu kita untuk apa? Tetap teguh dalam melakukan pelayanan
sebaik-baiknya. Nah, berikut etika pelayanan Kristen itu yang pertama apa? Ini dia, pelayanan itu didasarkan kepada percaya kepada Kristus. Ya, jadi kita setiap hari harus menunjukkan, dikatakan di sana dalam ajarannya Yesus memberikan teladan untuk saling melayani. Ya, dan untuk melayani orang lain, maka kita harus apa? Percaya dan kembali melihat Kristus sebagai apa? Teladan kita. Nah, jadi semua pelayanan itu harus didasarkan kepada Kristus. Kita harus melihat Yesus itu sebagai apa? Sebagai teladan kita. Nah, makanya dikatakan sebagai seorang pelayan dalam bentuk apapun, kita haruslah memiliki iman dan kepercayaan kepada Kristus agar kita bisa tetap bersemangat dalam apa? Melakukan pelayanan kita. Ya, imannya harus tetap ya terarah kepada Kristus supaya kita punya semangat. Saya suka dengan kata semangat. Pelayanan itu tanpa semangat mati itu, saudara. Ingat aja, baik-baik itu ya. Kata-kata saya dimanapun Anda berada dalam 1 tahun ini, kalau Anda udah nggak punya semangat, Anda akan mati dalam pelayanan itu. Mati tanda petik. Ya, mati dalam tanda petik. Ya, nanti bisa terjadi lagi seperti yang dialami oleh saudara kita yang di STT sebelah itu ya, STT sebelah. Ya, sama kan? Karena persoalan itu tadi. Dia tidak lagi semangat, keluarganya terlalu banyak memojokkan dia, keluarganya terlalu apa? Dia melayani orang serius, sementara keluarganya nggak mau bergereja di situ. Nah, itu membuat dia patah semangat. Yang akhirnya memutuskan, akhirnya dia apa? Mengambil jalan pintas untuk apa? Membunuh dirinya sendiri, gantung diri. Gitu. Kenapa? Nggak punya semangat lagi. Jadi kalau besok-besok Anda melayani kampung halaman, keluargamu nggak mau datang ke situ, ya nggak usah pusing dengan itu, saudara. Ya, anggap saja ya dengan perkataan Nabi, seorang Nabi nggak dihormati di kampung halamannya, nggak apa-apa, supaya kita semangat kan, harus ada dasar firman-Nya. Tapi jangan bilang, aduh, saya jadi hamba Tuhan, kok keluarga saya nggak memperhatikan saya ya, aduh, kok teganya nggak mau datang ke saya. Nah, itu dia. Kalau saya nggak, saudara, ya. Sebagian dari jemaat saya itu adalah keluarga saya. Karena bagian itu saya sangat kuat dan mengatakan bahwa saya jadi teladan buat mereka. Karena saya mampu jadi teladan bagi mereka, saya bisa mempengaruhi ibu saya, mempengaruhi adik-adik saya, yang pada akhirnya semua bergereja di saya. Nah, itu perlu itu. Banyak orang kan, saudara, adik-adiknya nggak mau bergereja di dia. Kenapa? Dia nggak jadi teladan. Kalau saya masih jadi teladan buat adik-adik saya, buat keluarga saya. Nah, itu dia. Buktinya apa? Mereka beribadah di saya. Mereka bayar perpuluhan di saya. Mereka melakukan segala sesuatu dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, ini dia. Jadi Anda harus bisa itu ya. Harus ikutin yang seperti itu. Ya, jadi jangan patah semangat itu. Ya, jadi semangat itu perlu itu. Gairah. Ya. Nah, sebagai seorang pelayan, dalam bentuk apapun, kita haruslah memiliki iman dan kepercayaan kepada Kristus. Agar apa? Agar kita bisa tetap bersemangat dalam melakukan pelayanan kita. Iman kepada Kristus membuat kita bersemangat. Ya, makanya Paulus katakan apa? Karena kami hidup bukan karena apa? Bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Jadi karena kita percaya kepada Kristus, itulah yang membangun semangat kita dalam melayani, teman-temanku. Ya, Anda 4 orang aja yang diutus, saya tetap semangat ngajarnya kan. Ya, kalau mau bikin sebenarnya udahlah, bikin aja rekamannya, kasih aja biar mereka dengar sendiri, ya gitu. Tapi nggak bagus itu. Ya nggak bagus seperti itu. Kita harus tetap semangat. Mau 1 orang, 2 orang, saya manusia yang tetap bersemangat. Ya, tidak mengurangi semangat saya. Tidak mengurangi juga kerapian saya dari pagi tadi sampai sekarang. Ya kan? Malah saya ganti loh, ganti baju loh. Pagi tadi saya pakai yang ini, nanti ini siang ini saya ngajar saudara udah berubah lagi pakaian. Karena apa? Itu bagian dari semangat. Jelas ya saudara ya? Itu bagian dari semangat. Nah, pelayanan yang kita lakukan tentunya akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini harus kita ingat nih ya. Jadi dasar dari etika pelayanan itu adalah percaya kepada Kristus. Karena percaya kita kepada Kristus, kita meneladani siapa? Meneladani Kristus. Karena kita meneladani Kristus, maka kita mengambil contoh bagaimana Kristus melayani orang lain. Oke. Yang kedua adalah mau mentaati segala perintah Tuhan. Nah, ini penting ini saudara. Ya. Dalam melayani tentunya kita haruslah juga mentaati apa? Segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, hal ini ditujukan agar apa? Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal pelayanan. Nah, karena apa saudara? Karena kalau kita mentaati perintah Tuhan, di sanalah kelihatan apa? Karakter Kristen sejati kita. Ya kan? Karakter Kristiani, karakter pelayan Tuhan itu kelihatan di mana?
di dalam pelayanan itu. Di dalam apa namanya? Di dalam mentaati perintah Tuhan itu. Ya, jangan seperti contoh yang saya pakai tadi pagi itu ya. Di kalangan orang mabuk, saya harus seperti orang mabuk gitu. Jangan saudara. Di kalangan para pezina, saya juga berzina. Jangan. Ya, karena itu sudah merusak apa? Pelayanan kita. Jadi karakter kita, integritas kita harus kita tunjukkan. Ya, nongkrong nih, main gitar nih, si kasih tren. Ya, dia gabung anak-anak muda di situ, pada ngerokok gitu. Ayo bro, ngerokok bro, katanya gitu. Iya dah. Ya, dia ingat firman Tuhan mengatakan di kalangan perokok, aku harus jadi perokok gitu. Nah, itulah yang menghancurkan apa? Yang menghancurkan pelayanan kita. Nggak ada bedanya kita dengan apa? Dengan orang yang kita layani. Jadi kita harus belajar apa? Mentaati segala perintah Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Memiliki sikap rendah hati. Nah, ini paling penting nih Saudara. Rendah hati. Ya, rendah hati lawannya apa? Lawannya apa? Sombong. Sombong kan? Iya. Jadi sombong itu lawannya. Ya, jadi yang disebut dengan rendah hati itu apa? Rendah hati yang disebut dengan rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Adalah kita mau menyerahkan keakuan kita demi apa? Demi Kristus yang kita layani. Ya kan? Jadi nanti ini ada ini waktunya ya, Anda ketemu dengan pelayan yang lain, atau jangankan pelayan yang lain. Ya, pendeta juga mungkin ketemu dengan pendeta yang lain. Yang mungkin khotbahnya nggak terlalu bagus. Lalu saudara dalam hati bilang gini, ini pendeta kalau khotbah kacau juga ini. Ya, apalagi kalau saudara dilengkapi dengan teologi yang bagus juga kan. Waduh, khotbahnya alegoris banget nih, nggak memberkati banget nih khotbahnya gitu. Bisa itu mahasiswa seperti itu. Kalau mahasiswa itu apa? Sombong. Tapi kalau mahasiswa itu rendah hati, saudara, wah kita duduk diam saja mendengarkan. Ya, dulu pendeta saya, ya saya katakan ya kepada saudara, karena dulu khotbah ekspositori itu kan baru diperkenalkan di zaman saya itu. Kalau sekarang kan hampir semua orang berkhotbah ekspositori. Tapi kalau dulu masih ada pendeta loh. Kalau khotbah itu buka kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu yang kita bilang khotbah topikal. Ya, topikal. Tapi sekarang topikalnya kita itu kan sudah diapain? Sudah sudah diekspositorikan kan? Sehingga orang khotbah topikal pun khotbahnya harus apa? Harus tetap ekspositori. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau nyomot ayat pun nggak boleh asal sembarang nyomot ayat. Gitu. Nanti mungkin suatu ketika ada orang yang lain yang mungkin kaum awam lah katakan, orang yang baru belajar khotbah. Tapi dia sering khotbah. Nah, ini kadang-kadang saudara harus hati-hati itu ya. Di satu gereja itu nanti ada, mungkin dia awam orang biasa tapi sering dia khotbah. Nah, itu dia. Ada dua kemungkinan di sana. Dia punya power, atau yang kedua, memang pelayanannya bagus. Dia dipercaya dengan luar biasa oleh pendeta itu. Lalu saudara duduk mendengarkannya. Lalu saudara mulai garuk-garuk kepala. Aduh, ngomong apa sih? Katanya gitu. Ya, dia khotbah udah 20 menit, saudara garuk lagi. Aduh, kenapa harus dia sih? Gitu. Nah, saudara-saudara, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap rendah hati. Udah dengerin aja nggak apa-apa. Ya, saya semoga saudara khotbah ekspositori yang saya ajarkan kalian lebih mantap ya. Ya, harus mantap itu berkhotbahnya. Ya, saya setiap pagi sekarang ada itu, oleh karena firman ya. Anda masuk itu yang saya kirim tadi yang terakhir itu. Ya, saya agak-agak siang sih masukannya, setelah jam 10 masukinya. Karena pagi kan masih banyak hamba Tuhan yang lain yang memasukkan kan. Nah, jadi saya menjelang makan siang saya masukkan. Ya, oleh karena firman. Topik-topik saya itu oleh karena firman. Ya, jadi Anda boleh mendengar itu ya. Share lah ke yang lain juga, di-share lah. Ya, share bagi ke yang lain supaya teman-teman di kampung, orang tua di kampung. Ini PPKM ini. Orang butuh firman itu. Ya, jadi coba masuk aja, obok-obok aja itu YouTube saya, nggak apa-apa, Anda boleh lihat banyak di sana, ya kan? Yang nggak boleh keluar adalah apa? Anda harus tetap jadi subscriber saya, jangan mundur aja gitu. Nah itu merusak saya itu saudara. Iya, jadi kita harus tetap apa? Rendah hati. Ya, ada orang-orang dekat saya, ada juga yang udah nggak jadi subscriber saya, ada yang nggak mau dengar lagi gitu ya. Ada itu, saya tahu kok yang pergi itu ya. Ya, jadi kita harus memiliki sikap rendah hati di sini. Itu perlu itu ya. Rendah hati itu apa sih yang paling gampang kalau kita lihat yang disebut rendah hati itu gimana sih? Rendah hati itu pokoknya Anda bisa menerima orang lain tanpa harus protes.
Ya, kelebihan kekurangannya Anda bisa terima. Nah, itu namanya rendah hati. Kalau orang nggak rendah hati, wah, ini siapa sih ini? Hebat banget, sok banget sih ini. Nah, itu bisa kayak gitu, saudara. Jelas ya? Ya, ini udah jam 1, saya masih semangat loh. Kalian jangan kalian kalian jangan sampai nggak semangat itu, saudara ya. Nah, lalu yang kedua, bukan yang kedua, ini yang keempat sekarang ya kalau nggak salah ya. Jadi percaya kepada Kristus, mau mentaati segala perintah Tuhan, memiliki sikap rendah hati, lalu yang keempat, mau tetap diperbaharui oleh Roh Kudus. Ingat baik-baik ya. Intinya begini, Anda bukan manusia super, saya juga bukan manusia super. Ya, kita semua punya kekurangan. Ada kalanya kita berdosa, tanpa disengaja pun kita bisa berdosa. Ya, nah, tapi persoalannya di sini adalah kita harus belajar mau diperbarui. Nah, itu dasar etika Kristen itu seperti itu. Ya, kadang-kadang cara ngomong kita salah sama orang, menyinggung perasaan orang. Nah, itu dia. Kita harus mau tetap diperbarui oleh Roh Kudus. Jangan selalu menganggap apa? Diri kita itu paling benar dari orang lain. Jadi kita harus belajar apa? Mau diperbarui oleh Roh Kudus. Jelas ya? Jelas ini ya. Jadi mau diperbarui dari waktu ke waktu. Ya, ya. Tadi saya belajar tentang sujud itu, sujud kepada Tuhan itu ya. Jadi sujud itu itulah sikap kita. Rapuh, hancur, ya mempreteli segala keakuan kita itu kita preteli, kita sujud menyerahkan kepada Tuhan. Itu arti sujud di situ. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa katanya. Ya, jadi kita harus mau mempreteli. Istilahnya saya dipreteli, tahu dipreteli ya? Jadi ibarat motor itu kita buka-buka semuanya, kita buka bautnya, yang kita lihat itu kita pretelin, kita lepaskan semuanya. Supaya apa? Dengan sujud itu Tuhan memasang sesuatu yang baru kepada kita lagi. Nah, ini nih. Saya nggak tahu, saudara pasti jauh dari kita. Ya, ada yang jauh. Tadi si Nino bilang dia mau ke Kupang, ya toh? Ya, sehingga semua rame-rame ngurus KTM sekarang ya. Memang harus ngurus KTM lah. Anda mau pergi ke daerah, kalau nggak ngurus KTM kan bahaya juga ya. Kalau apa kan ada apa-apa dengan kalian, kami masih bisa mencari kalian dengan adanya kartu mahasiswa itu. Nah, itu dia. Nah, jadi apa yang kita tangkap di sini? Nah, itu dia. Mau diperbarui oleh Roh Kudus. Ya, mau diperbarui oleh Roh Kudus. Oke. Lalu ini lagi, dasar etika yang lain adalah hidup penuh syukur. Nah, ini paling penting ini saudara. Ini etika kita, etika melayani itu, ya orang itu harus belajar bersyukur. Jadi kalau disuruh ngapal gereja, ya bersyukur. Itu kan etika itu ya. Ya, jangan bilang, Pak Pendeta, calon sarjana teologi loh. Bapak nggak tahu STT Dulus loh. Wow. Ya di sana banyak martir itu Pak. Orang-orang yang berani mati semuanya Pak. Bapak suruh-suruh saya ngepel ini dasarnya apa sih gitu loh. Ya kan? Jangan. Anda harus bersyukur. Saya bagi pengalaman ya. Saya dulu kuliah seperti itu. Saya pergi pelayanan karena kita nggak ada PPL. Kita ini hanya dibagi hidupnya 3,5 hari di kampus, 3,5 hari di pelayanan. Jadi kuliah Senin sampai Jumat siang, lalu Jumat sore sampai hari hari Senin siang ya. Senin siang kita di pelayanan. Senin sore udah balik ke kampus. Ya, saudara tahu saudara, saya datang ke pelayanan itu, saya nggak pernah disuruh pimpin pujian, nggak disuruh khotbah loh. Tapi disuruh ngapain? Itu tadi, disuruh ngepel. Ya, ngepel gereja ya, ngepel gereja. Nah, makanya ngepel gereja sambil sambil nyanyi lah. Gerejanya bayangkan 8 kali 12 meter kita disuruh pel. Anda bayangkan nggak itu 8 kali 12 meter, gede banget tuh. Ya, sangat gede banget. Ya, harus dipel dari awal, dari ujung ke ujung. Belum lagi orang yang lewat-lewat nggak tahu perasaan. Oh, ada yang nggak tahu perasaan, ya kan? Ada orang kampung nggak tahu perasaan lagi, belagu lagi, ya kan? Ya tapi ya tetap aja dipel, tetap aja kita pel. Ya, makanya kita pel rapi. Nah, keramiknya putih kan, waktu kita pel itu Tuhan jadikanlah hatiku putih, nggak usah marah-marah Tuhan. Nah, kan gitu kan? Iya. Ya. Nah itu. Tapi harus tetap apa? Bersyukur. Nah, pendeta lihat lagi. Setelah pendeta lihat, akhirnya apa? Baru dipercayakan. Mulai dipercayakan mimbar, dipercayakan ngajar sekolah minggu. Ya, bahkan ngajar sekolah minggu itu juga ya semua. Akhirnya
Karena mungkin saya dilihat pintar juga ya. Saya kan bukan orang bodoh gitu loh. Ya, saya kan punya banyak talenta kelebihan juga. Akhirnya dipercayakan pelayanan-pelayanan mimbar dan pelayanan-pelayanan pengembalaan juga. Ya, targetnya bikin pos PI. Saya tetap pergi kunjungan, tertib kunjungannya. Jam 8 sampai ini udah selesai, jam siang habis sarapan pergi kunjungan, pulang nanti jam 3 sore. Ya udah kebaktian pemuda, ya kan? Ya rapikan lagi gerejanya, besok pagi bangun pagi lagi 2 pagi. Wah, saya jadi udah terbiasa. Ya kan? Sudah terbiasa. Nah, kalau kalian mungkin aduh capek Pak, nggak sanggup Pak. Aduh, gitu ya kan? Kadang-kadang bangunnya siang-siang juga. Iya, ada loh. Ini nggak usah lah ya. Ada. Ya, saya kan karatan dengan mahasiswa-mahasiswa PPL ya. Ya, karatan ada itu. Ya, yang harus apa namanya? Disuruh puasa nggak mau puasa. Sadis loh itu. Ya, disuruh 2 puasa, nggak mau 2 puasa loh. Bayangin tuh. Bayangin. Padahal dia PPL di gereja itu, ya dia ada di gereja itu tapi disuruh 2 puasa nggak mau 2 puasa. Ya, kaum awam lebih bergairah dari dia 2 puasa. Nah, nanti kalian akan ketemu kayak gitu itu. Disuruh 2 puasa. Nah, itu bagian dari syukur. 2 puasa lah. Ini apalagi Covid kayak gini harus banyak 2 puasa ini. Minta kekuatan daripada Tuhan ya. Ya minimal lah dari pagi sampai jam 1, jam 2 puasa lah. Banyak berdoa lah. Supaya urapan itu turun di atas kita toh. Iya, banyak aja puasa. Jangan terlalu ya atau kalau enggak ya seminggu sekali ambil waktu lah puasa. Kalau enggak bisa tiap hari, seminggu sekali hari apa? Mungkin hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya, yang dimana kita mengkhususkan diri hanya di pastori saja, nggak pergi kemana-mana, hanya 2 puasa. Nah itu harus kalian bangun tuh supaya ada terobosan. Jelas ya? Jelas ya teman-teman ya? Oke, ini selesai ini. Mari sebelum kita lanjutkan ke satu bahan lagi, mari kalau ada pertanyaan. Iya. Wances, pelayanan di mana rencana Wances? Rencana di kampung, Pak. Oh, di kampung. Balik ya. Oke. Tapi jangan sampai ya gitu ya, yang kemarin itu ya jangan ya. Oh, tidak, Pak. Oke. Karena saya punya ini, Pak, komitmen, Pak. Oke, baik. Chandra, pulang kampung juga? Iya, Pak. Oke. Chandra ini hati-hati juga kita dengan dia. Karena soalnya kadang-kadang Chandra kehilangan semangat juga itu, bisa rambutnya berdiri, kali di atas. Nah, itu kan bagian-bagian itu juga itu. Ya, kalau kasih balik juga ya. Rencana tuh Pak bareng Nino ke Kupang. Apa? Gimana? Ikut bareng sama Kanino ke Kupang ngajar. Ya, baguslah. Apa yang dipertemukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia kan gitu ya. Ya, dipertemukan dalam pelayanan, semoga dipertemukan untuk selanjutnya. Kalau jodoh, jangan dipaksa juga. Kalau bukan jodoh ya jangan bunuh diri juga gara-gara itu toh. Nah, bagus. Ya, yang lintas budaya bagus, yang balik ke kampung juga saya karena memang di kampung kayak di Mentawai itu ya, kayak yang saya bilang tadi itu, sebenarnya dia dipercayakan memegang satu gereja loh. Jadi Mentawai itu banyak pelayanan-pelayanan yang kosong. Jadi kalau Anda balik ke sana luar biasa menurut saya. Ya. Nanti akhir dari tahun terakhir undang saya ya KKR ya. Semoga udah bisa ditembus COVID-nya. Undang saya KKR ke sana. Ya. KKR ke Mentawai itu ya. Ya, nanti saya pimpin KKR-nya supaya pada bertobat semuanya. Rencananya seperti itu, Pak, karena kemarin kan Kak Mario itu minta saya itu juga untuk membuat misi kayak gitu, KKR gitu. Siapa? Mario? Iya. Oh, ya udah. Itu di Siberut gitu, Pak. Mentawai Siberut. Oh, dulu itu ya, bilang dulu ya. Iya. Dulu kan? Tapi kayaknya kalau bisa harus dipastikan gitu, Pak. Nggak apa-apa, bikin aja. Ya, nanti mungkin setelah 1 semester kamu di sana, ya kan? Ya, kita lihatlah negara ini kan perkembangannya bagaimana ya. Negara ini perkembangannya bagaimana. Kalau makin baik ya boleh,
Ya boleh. Atau nanti di akhir mau balik kamu mau balik bisa juga. Bisa 2 kali. Ya di pertengahan sama di akhir bisa. Yang penting kamu bangun dulu ya. Kamu bangun dulu hubungan yang baik di sana. Ya. Iya Pak. Jadi terobos ya. Jadi semua ini karena kalian ini kan orang Pak. Ya orang Pak kan. Jadi saran saya terobos gereja, terobos juga sekolah. Nah, inilah hebatnya orang Pak di situ. Jadi dia bisa ke gereja, bisa juga ke sekolah. Gitu. Kalau Gimana? kita terobos beberapa gereja kayak 3 gereja atau 4 gereja bisa juga ya Pak? Oh bisa. Karena kan kamu bikin aja stay-nya kamu itu di satu sekolah aja. Jadi di luar di luar sekolah itu, jadi kerjasamanya dengan sekolah aja dulu. Itu stay utamanya, Iya ya Pak. kan? Nah, Ya. supaya kamu bebas gerejanya, bisa juga seperti itu. Ya, atau bisa juga stay di satu gereja, tapi ke semua sekolah. Nah, tinggal pilih aja yang mana gitu loh. Tapi karena anak Pak, saran saya stay-nya di sekolah. Sekolah. Ya, stay-nya di sekolah ya. Ya, stay-nya di sekolah. Nah, supaya bisa menerobos ke berbagai macam gereja. Ya apa-apa kan, kita bantu di mana. Nah, karena apa? Target kita kan adalah bikin pos PI. Nah, itu dia targetnya. Ya, bikin pos PI targetnya. Saya masih semangat loh. Ya, belum hilang dari diri saya itu mental church planting itu belum hilang dari diri saya. Ya, bagaimana membangun gereja itu. Ya. Nah, itulah gunanya kalian kan. Ya, anak-anak yang kita gembalakan di STT Dulos ini supaya apa? Supaya dengan tenaga kalian itu kita memberi api kepada kalian dan kalian bersemangat gitu. Dan memang harus dikunjungin. Kalau saya bilang harus dikunjungi, nggak boleh nggak dikunjungi PPL itu. Kasihan itu. Ya, haruslah ya 1 semester datang, nanti di akhir semester datang. Bila penting udah ada penggantinya. Ya, nanti maksud saya itu kalau kalian punya pos PI seperti itu, nanti bisa digantikan oleh siapa? Oleh adik tingkat yang punya misi, misalnya sama-sama ke Mentawai, punya visi sama-sama kemana? Ke Kupang. Ya, Kupangnya di mana? Di Palas ya? Nino? Di Soe, Pak. Oh, Soe, bukan Palas ya? Oke. Nah, ini bagus sekali nih ada orang Nias yang berani ke Soe ini kan. Wah, mentalnya mental misi banget nih. Bapak guru yang bermental misi, luar biasa itu. Ya, cross culture namanya. Ya, jadi cross culture itu adalah kita melayani di suku-suku yang berbeda dengan kita. Sekalipun sukunya adalah Nino ya, jembatannya adalah Nino, ya nggak apa-apa. Sama-sama melayani, mengembangkan di sana. Senang saya, senang. Ya, senang. Daripada harus tempatkan di sini, taruh di sini, apalagi udah taruh di Jakarta lagi. Oh, kalau udah di Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh, udah di situ aja. Ya, kalau di daerah itu memang jujur ya, kalau di daerah itu saya sangat percaya kalau kita kreatif, wah, banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Asal kita apa? Asal kita kreatif saja. Iya. Oke ya. Ada lagi silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Tuh. Nah, sekarang mari kita lanjut lagi. Nanti aja ya, tahan dulu ya. Kita lanjut ke bahan yang kedua. Nih. Ya, tadi dasar etika dalam melayani. Sekarang kita melihat dalam etika pelayanannya bagaimana. Wah, ini etika pelayanan yang akan kita bahas. Ya, etika pelayanan. Tadi dasarnya. Ya, dasarnya. Ya. Nah, sekarang etikanya bagaimana? Nah, ini mari kita lihat sama-sama. Kelihatan ya? Bahannya ya? Kelihatan ya? Oke, etika pelayanan itu bagi seorang yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, hidupnya tidak akan lepas dari apa yang disebut pelayanan. Ini harus dipegang ini. Ya, jadi tidak ada orang yang percaya kepada Yesus yang tidak melayani. Ya. Jadi dikatakan pelayanan menjadi lifestyle. Gaya hidup yang menjadi apa? Bagian tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Lifestyle, gaya hidup. Ya. Jadi usahakan kalau nanti di sekolah itu kan batu loncatannya banyak itu. Ya, anak-anak itu kan banyak gerejanya itu kan. Nah, jadi bisa ya bikin anak-anak misalnya saya mau mampir di situ ya, mau mampir di situ ya. Nah, itu dia. Jadi gaya hidup kita bisa kelihatan. Jadi kita miliknya semua. Nah, inilah hebatnya orang Pak. Itu yang selalu saya katakan, hebatnya orang Pak itu di situ. Ya, hebatnya orang Pak di situ. Nah, memang Anda harus lihat
sekarang ini kan ada penggalangan kaum awam ya untuk melayani, memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab. Jadi pelayanan bukan hanya monopoli hamba-hamba Tuhan. Makanya kalau hanya hamba Tuhan ya udah tewas itu pelayanan ya. Kenapa? Karena nggak mungkin hamba Tuhan itu kuat sendiri dalam melayani. Tapi ini bagusnya itu ada kaum awam yang kita rekrut, sehingga 1 Petrus 2 ayat 9 berkata apa? Kamu adalah imamat rajani. Ya, itu semua kita rekrut. Tanpa harus apa? Tanpa harus melihat, wah sekolah pendeta nggak dia, S1 nggak dia, S2 nggak dia, S3 nggak dia, wah nggak perlu. Ya, jadi kalian nanti juga kayak gitu. Kalian harus berteman dengan kaum awam. Ya, kaum awam itu adalah murid-murid kalian itu. Ya, nanti libatkanlah dia dalam pelayanan-pelayanan ya kan. Kalau boleh bikin KKR di sekolah gitu. Boleh itu KKR di sekolah itu. Gabungkan di satu tempat ya. Atau di sekolah itu juga dibuat kan bisa. Gabungkan antara SMP ini dengan SMP ini, SMA ini dengan SMA ini. Gabung KKR. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kaum awam tersebut diperlengkapi dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperlengkapi kaum awam yang bersama dengan kita itu supaya apa? Supaya sama-sama punya etika dalam melayani. Ya. Jadi tadi pelayanan kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada siapa lagi? Kepada orang percaya dan juga kepada orang yang tidak percaya. Nah, ada beberapa sikap dalam etika melayani itu yang sikap yang harus kita tunjukkan dalam etika pelayanan. Nah, sikap yang pertama adalah sikap terhadap Tuhan. Ya, sikap terhadap Tuhan ya. Untuk dapat memiliki sikap yang baik dan benar terhadap Tuhan, dikatakan seseorang harus mengenalnya dengan baik sesuai dengan pernyataan Alkitab itu sendiri. Ya, jadi pengenalan ini tidak hanya didasarkan pada pengetahuan teoritis. Nah, ini secara teori Anda sekolah teologi Anda tahu siapa itu Tuhan, ya. Tapi ini yang ditunjukkan di sini bukan yang teoritisnya, tapi praktisnya. Ya. Nah, melainkan juga melalui apa? Pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, contohnya ini kita lihat sikap Yesaya dalam pelayanannya sebagai nabi berubah ketika apa? Ia melihat Tuhan dalam suatu penglihatan yang maha dahsyat. Jadi, maksudnya apa itu? Pertemuan Yesaya dengan Tuhan itu, ya, itu mengubah semua, ya, yang hatinya, pikirannya, semuanya berubah di situ. Karena itu tadi, ya, makanya benarlah apa yang dikatakan dalam bagian ini bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi pelayanan yang bagus itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan relasi kita dengan Tuhan. Ya, dimulai dengan relasi kita dengan Tuhan. Makin dekat saudara dengan Tuhan, makin baik tampilan saudara di tengah-tengah dunia ini. Nah, makanya dikatakan sikap kita terhadap Tuhan dan pelayanan yang dipercayakannya kepada kita akan berubah jika kita lebih mengenalnya. Ini dalam bukunya Knowing God, J. Packer ya, memaparkan tentang diri Allah, sifat-sifatnya, tentang rencana dan karya-karyanya. Nah, itu kita kenal baik itu, namanya Tuhan, Yehova Jireh, Yehova Rafa. Nah, itu dalam pelayanan itu ya, dalam etika pelayanan itu menolong kita untuk semakin baik. Ya. Nah, beberapa sikap ya kita sebagai pelayan Tuhan terhadap dia, kepala gereja, antara lain apa? Ini dia, mengagungkan dan meninggikan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan. Ini penting ini. Ya, jadi mengagungkan, harus diagungkan Tuhan, harus dimuliakan Tuhan. Ya. Lalu apa lagi? Bersyukur atas segala karyanya dalam hidup kita dengan percaya akan kasih-Nya yang pasti mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Ya. Kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat dari sikapnya ketika menghadapi berbagai warna kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi ini bersyukur atas segala karyanya. Tadi dasar etikanya juga bersyukur kan? Ya, bersyukur. Lalu yang ketiga, bersedia hidup dalam ketaatan akan perintah-perintahnya sebagai tindakan kasih kepadanya. Nah, ini juga penting ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat dikatakan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dengan menyadari bahwa apa? Segala kemauan dan kemampuan kita dalam pelayanan adalah pekerjaan Allah sendiri. Nah, inilah kalau kita benar-benar apa? Hidup dengan Tuhan. Lalu yang kelima, bersedia terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus dengan terus menjaga apa? Kemurnian hati. Jadi hati kita ini kemurniannya harus dijaga. Jangan ada yang serong, ya saudara ya, yang serong dari Tuhan. Jadi dengan Tuhan itu kita harus apa? Harus menjadi
segalanya. Jadi istilahnya saya harus jadi teosentrisnya kita. Jadi hidup kita itu harus menjadi hidup yang berpusatkan kepada Allah. Itulah ya etika dalam melayani. Jadi etika melayani itu tidak lepas dari Tuhan yang kita layani itu. Ya, tidak lepas dari Tuhan yang kita layani. Oke, sikap terhadap tugas pelayanan. Nah, ini ada tugas pelayanan kita ya. Banyak orang keliru dalam memandang setiap tugas pelayanan yang dilakukannya. Ada yang menganggapnya begitu sepele sehingga tidak pernah serius melakukannya. Nah, ini bahaya ini saudara. Kalau kita ketemu dengan orang dipercayakan pelayanan tapi nggak serius melakukannya. Apalagi kalau ditanya, ini gimana-gimana, nggak tahu katanya gitu. Ah, itu juga bahaya itu saudara. Ya, bahaya sekali itu. Nah, lalu yang berikutnya dikatakan pelayanan dianggap sebagai sambilan. Nah, ini TikTok lebih utama. Wah, ya kan? Selfie lebih utama gitu ya. Jangan. Ya. Jadi yang paling bagus itu dikatakan pelayanan itu dianggap sebagai sambilan dan pengisi waktu luang belaka. Ada pula yang melihat pelayanan sebagai apa? Ibadah formal keagamaan yang kaku sehingga cenderung apa? Merupakan beban. Jadi kalau dia nggak melayani dia menganggap aduh dosa banget ya. Aku udah berdosa gitu. Ya. Jangan. Ya, kita nggak boleh menganggap apa? Menganggap kalau kita tidak melayani jadi berdosa. Tapi kita harus melihat bahwa kita diberi tugas pelayanan yang harus kita lakukan sepenuhnya. Paham ya? Jadi beberapa sikap terhadap tugas pelayanan yang dikehendaki Tuhan antara lain apa? Ini dia. Tugas pelayanan harus dipandang sebagai kepercayaan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ini etika melayani terhadap pelayanan itu. Itulah etika kita. Ya. Jadi itu adalah bagian apa? Dari kepercayaan yang dianugerahkan kepada kita. Tuhan yang mempercayakan pelayanan. Jadi karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan, ya mau nggak mau kita harus serius kan dalam melayani. Ya. Lalu yang kedua, tugas pelayanan yang dipilih disesuaikan dengan apa? Talenta dan karunia roh yang kita miliki. Ya. Tak ada pelayanan yang tidak penting di hadapan Tuhan. Semuanya penting dan saling apa? Dan saling melengkapi. Semuanya penting dan saling melengkapi. Jadi harus bisa kita melayani dengan baik di situ ya, karena semuanya penting. Jadi jangan bilang yang ini penting, yang ono nggak penting. Ya, semuanya sama-sama penting dan sama-sama harus maksimal. Ya, kerja praktis di gereja, ya di sekolah di mana perlu penting nggak? Penting. Ya, sama-sama penting dengan apa? Dengan tugas mengajar, dengan tugas memimpin pujian. Ya. Lalu apalagi? Sikap penuh disiplin dan setia terhadap tugas pelayanan yang dipercayakan sangat dihargai. Dihargai Tuhan ya, sikap yang penuh. Ya ini dia, yang dipercayakan ya. Oke, ini sangat dihargai oleh Tuhan. Yang keempat, sikap menyeimbangkan pelayanan dengan karir dan keluarga juga harus diperhatikan. Pelayanan tidak boleh menjadi alasan dan dikambing hitamkan untuk menutupi kekurangan dan penanganan karir dan keluarga. Jelas ya? Apalagi saudara kalau pulang kampung itu hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan terlalu melecehkan juga ya. Jadi harus seimbang antara pelayanan ya dengan keluarga itu harus seimbang. Oke. Lalu yang berikutnya, sikap percaya bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia selama apa? Selama kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jadi pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan kepada kita pun Allah telah menyediakan mahkota kebenaran. Jelas ya? Jelas ya teman-teman ya? Nah, itu tadi sikap terhadap apa? Tugas pelayanan. Jadi kita lihat ini ya beberapa sikap itu, sikap terhadap Tuhan dalam etika pelayanan itu, ya kita harus menunjukkan sikap terhadap Tuhan, ya lalu sikap terhadap tugas pelayanan, lalu yang ketiga adalah sikap terhadap rekan sepelayanan. Nah, ini yang paling banyak ini, bentrokan-bentrokan di sini. Ya, sebagai anggota tubuh Kristus kita harus menyadari peran kita dan juga peran rekan sepelayanan lainnya. Dalam Alkitab dicatat adanya pelayanan yang kurang harmonis dalam kebersamaan karena ada motivasi yang kurang murni dalam melayani. Ya, beberapa di antaranya adalah, coba lihat contohnya ini, yang kurang murni ya, jemaat Korintus yang senang membentuk kelompok-kelompok. Ada kelompok Kepas, Petrus, kelompok Apolos, ya kelompok Paulus, kelompok Kristus, sehingga tidak ada apa? Tidak ada kesatuan. Jadi dalam etika melayani seharusnya apa? Yang ditampilkan buang sekat, nggak ada benteng yang memisahkan kita. Jadi jangan sampai kita masuk ke gereja
Kita bilang saya ikut kelompok ini, saya ikut kelompok ini. Nah, itu Anda tidak punya etika itu di situ. Ya. Jadi melayani itu harus ada etikanya. Ya. Lalu yang berikutnya apalagi dikatakan? Motivasi dari beberapa pemberita Injil yang justru bermaksud memperberat apa? Pemenjaraan Rasul Paulus. Ini para pengajar sesat yang ada di Filipi itu loh, yang berusaha untuk apa? Untuk memperberat Paulus itu. Lalu apa lagi? Motivasi pelayanan untuk lebih menyenangkan hati manusia daripada hati Tuhan. Nah, ini sering sekali ini di Galatia juga pernah terjadi itu. Ya, jadi banyak sekali orang yang lebih menyenangkan hati manusia daripada hati Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki sikap yang baik dan benar terhadap rekan sepelayanan kita. Yakni bagaimana? Menghargai sesama rekan sepelayanan. Apapun profesinya dan apapun bentuk pelayanannya, bahkan yang satu menganggap yang lain lebih utama. Ya, Anda harus bisa menghargai. Ya. Lalu apa? Mempunyai sikap saling membutuhkan, baik dalam saling tukar-menukar informasi, saling mendoakan, saling menolong, dan memberi apa? Memberi penghiburan. Iya. Jadi kalau itu teman, rekan guru, rekan pengerja, rekan pelayan dalam gereja, Anda harus bisa mendoakan. Ya, harus berani juga menegurnya pada waktu dia salah. Lalu yang ketiga apa? Mau bersikap terbuka tanpa takut terluka dalam menyelesaikan apa? Masalah yang timbul dalam pelayanan. Ya, bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf, ya. Dan juga bersedia apa? Mengampuni mereka yang bersalah. Harus berani minta maaf. Teman-teman ingat baik-baik. Ya, pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang menyatakan apa? Maaf di saat yang tepat untuk minta maaf. Jelas ya? Lalu yang berikutnya, bersikap mau menegur dalam kasih apabila melihat atau mendengar ada rekan sepelayanan yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Jadi harus berani menegur juga. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Sikap terhadap rekan sepelayanan. Nah, dengan demikian kita tidak mengizinkan ada rekan kita yang bagaimana? Yang jatuh, ya. Tetapi semuanya harus ditopang, ditolong. Ya, jelas ya? Ditopang, ditolong, ya, di dalam segala sesuatunya. Oke. Oke. Baik. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, yang berikutnya. Jadi tadi udah sikap terhadap Tuhan. Ya, ini dia etika dalam pelayanan itu ya. Itu sikap terhadap Tuhan, etika terhadap Tuhan, lalu etika terhadap tugas pelayanan, lalu etika terhadap rekan sepelayanan ya. Jadi harus saling tolong menolong ya. Nah, sekarang kita melihat lagi ya, etika terhadap atau sikap terhadap organisasi dan pemimpin rohani. Ya, ini banyak sekali kan kita itu nggak hormat sama pendeta kita, nggak hormat sama kepala sekolah, nggak hormat sama senior. Ya. Nah, demi tertibnya pelayanan dalam gereja Tuhan dibutuhkan adanya apa? Aturan organisasi. Hal ini tidak berarti mempersempit karya Roh Kudus atau bersifat duniawi. Tetapi dikatakan melainkan justru mendatangkan ketertiban asalkan tetap berajaskan Alkitab. Jadi Alkitab sendiri menghendaki segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Bahkan Roh Kudus adalah roh yang mendatangkan ketertiban. Ya, dalam organisasi yang baik, biasanya ada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan kepadanya secara apa? Organisatoris. Ya, jadi seringkali jumpai adanya miskomunikasi antara pemimpin ini dengan rekan sepelayanan yang dibinanya. Jadi untuk itu perlu diperhatikan panduan berikut ini. Ini ya, yang pertama menghormati pemimpin yang telah ditetapkan Allah. Nah, ini perlu ya, saudara ya. Jadi pemimpin yang ditetapkan oleh Allah itu bisa jadi siapa? Ada pendeta, ada pengerja, ada majelis, ada hamba-hamba Tuhan, mungkin ada mahasiswa STT juga yang lain yang sedang berpraktek. Ya. Nah, jadi makanya dikatakan di sini Daud yang terus dikejar-kejar oleh Raja Saul tetap menghormatinya sebagai apa?
sebagai raja Israel sampai Allah sendiri berurusan dengan dia. Ya, udah mau dibunuh tapi tetap dia hormati. Ya. Yang kedua apa? Mau berbicara dengan terbuka akan berbagai kebijakan dalam pelayanan sesuai dengan status anak-anak terang. Jadi jangan diomongin di belakang maksudnya. Ya, sama sekali tidak dibenarkan adanya teknik-teknik adu domba, agitasi dan intimidasi, surat kaleng dan sebagainya. Janganlah ya. Jangan. Lalu yang berikutnya apa? Usul-usul peningkatan pelayanan yang baik dapat disampaikan menurut tata tertib gereja yang ada. Nah, ini perlu ini saudara. Lalu apalagi? Promosi ke tingkat kepemimpinan harus dilakukan dengan tertib yang ada. Ya, penuh kerendahan hati dengan memahami waktu Tuhan. Ya. Dan apalagi dikatakan rela mengalami penolakan seperti halnya Samuel. Jadi kalau kita nggak dipercaya ya nggak apa-apa, nggak usah jadi marah ya saudara ya. Kalau kita tidak dipercaya, ya. Jadi memahami pentingnya regenerasi, ya, dalam pelayanan secara struktural agar menghasilkan apa? Atmosfer pelayanan yang sehat. Regenerasi. Jadi kalau nanti kalian pulang dari sana, ya selesai dari sana, buat regenerasinya. Ya, mungkin ada kakak kelas yang jadi mentor di sana yang akan melanjutkan pelayanan, tapi jangan lupa ya angkat juga pemimpin dari yang kalian sudah gembalakan di pos PI itu. Ada pemimpin satu orang. Ya. Nah, ini penting saudara ya. Ini penting sekali di dalam pelayanan-pelayanan kita itu perlu sekali kita lakukan itu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi, mari kita lihat lagi ini. Nah, ini udah terakhir ini ya. Jadi memahami pentingnya regenerasi dalam pelayanan secara struktural. Lalu dengan telah dipahaminya prinsip-prinsip etika pelayanan dalam pelajaran ini tidak secara praktis dikatakan apa? Menjadikan kita langsung melayani tanpa cacat. Kita masih akan masuk dalam memproses hidup yang cukup panjang dalam pelayanan. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kita. Setidaknya dengan panduan etika pelayanan ini kita bisa lebih mengadakan koreksi dan evaluasi secara jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Akhirnya mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Iya, saya rasa cukup ya yang di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi kalau nggak ada lagi ya saya berdoa buat kalian. Ya, satu lagi etika ya. Etika itu berkaitan dengan etika praktis mungkin dalam pelayanan itu. Menyangkut satu cara berpakaian ya. Cara berpakaian, tolonglah dalam PPL itu kita lihat cara berpakaian yang baik. Ya, saya nggak perlu menjelaskan mana cara berpakaian yang baik dan yang tidak baik. Anda tahu semua ya. Lalu cara berbicara. Lihat budaya setempat. Kalau nggak boleh nunjuk-nunjuk, jangan nunjuk-nunjuk. Ya, atau lihat budayanya. Ya, bagaimana cara duduk dengan orang tua. Ya, jangan selalu angkat kaki gitu ya. Angkat kaki di mana-mana angkat kaki gitu. Ya, nanti akhirnya kakimu diangkat dipukul jadinya. Seperti itu ya. Ya. Lalu bahasa-bahasa yang dipakai di sana gitu ya. Nanti contohnya gini, di Kupang itu ada istilah, "Bapak, lihat orang itu Pak, dia main gila dengan saya," gitu. Nah, main gila itu. Istilahnya main gila itu kalau di Jawa kan main gila kan kayak serong ya. Kayak ada apa namanya? Ada perselingkuhan gitu. Padahal di sana main gila itu artinya bercanda. Tuh, orang Kupang itu main gila ya. Main gila itu artinya bercanda loh. Ya, kalau di Jakarta main gila lagi selingkuh. Gitu ya Nino ya, benar ya Nino? Benar nggak Nino? Iya, gitu. Kalau di Jawa misalnya, monggo Pak, dimakan Pak, ya ini jangannya, ya ini jangan dimakan gitu misalnya. Ditunjuk ya, ini jangan dimakan gitu. Ya, ditunjuk sayur misalnya, ini jangan dimakan. Nah, jangan itu artinya sayur. Sayur itu makan maksudnya. Tapi kita nggak mau makan karena dia bilang apa? Jangan dimakan. Jangan itu bagi orang Jawa adalah sayur. Jadi kita disuruh makan sayur. Ayo monggo, jangan dimakan gitu. Monggo, jangannya dimakan. Nah, itu loh. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Ini yang saya katakan dengan budaya-budaya tertentu yang artinya kita harus pahami dengan baik. Tata bahasa, dialek, ya toh? Dialek itu harus kita perhatikan dengan baik, ya. Lalu apalagi saudara? Ya, saran saya kalau di PPL itu
ya Anda harus lebih dahulu semuanya. Jadi kalau ada doa pagi, Anda harus lebih dahulu ada di tempat doa pagi itu. Jangan pendeta udah duduk, Anda baru bangun. Jelas ya maksud saya ya? Jelas ya maksudnya ya? Iya, jadi Anda harus selalu lebih dulu. Ya, lebih dulu. Bila penting Anda yang membuka pintu itu loh. Nah, karena banyak orang seperti itu kan. Iya. Nah, lalu yang berikutnya harus kita lihat ya cara makan. Cara makan juga ya. Biasakan ambil makanan, jangan menggunung. Oke ya. Jangan menggunung. Ngambilnya dikit-dikit aja, tapi nambah. Jelas ya? Ini etika-etika praktis dalam pelayanan ya. Etika-etika praktis dalam pelayanan. Ya toh? Iya. Itu perlu dilakukan. Yang berikutnya, kalau boleh, jangan pacarin orang yang dilayani. Oke ya, iya. Kalaupun terjadi dipacarin, silahkan keluar dari gereja, dari tempat itu. Ya kan? Supaya lebih aman. Jelas ya? Jangan dipacari orang yang dilayani. Follow me, ya kan? Follow up, follow me. Wah, jangan itu. Ya, misalnya kita injili dia terima Yesus ya toh. Mau kemana katanya? Mau follow up. Ya, follow up. Ya, oke di follow up sampai dia benar-benar dibina kan? Setelah itu terakhir, kok kamu udah jalan terus sama dia? Iya, sudah follow me katanya gitu. Iya. Iya, oke ya. Jadi ingat baik-baik itu, jangan terjadi dalam pelayanan yang seperti itu. Jelas ya? Ya, jadi kita nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau boleh setahun ya ditahan lah. Pas mau pergi aja, udah mau pas keluar dek, aku I love you ya dek. Nanti abang pulang lagi. Nah itu boleh itu, ya kan? Jangan I love you langsung di situ, Anda jadi sorotan. Nah itu jadi masalah. Etikanya udah jadi kacau. Jelas ya? Apalagi membuat apa? Pertemuan-pertemuan yang sembunyi-sembunyi. Wah, itu lebih bahaya lagi. Atau seharian di rumah sang pacar. Nah, itu masalah buat pendeta nanti dengar-dengar itu. Ya, jadi lebih bagus 1 tahun di tempat PPL itu janganlah pacaran dengan pemudanya. Berteman aja dengan semua. Itu jauh lebih baik ya. Ya, nanti aja kalau udah mau selesai, diam-diamlah bisik sama dia, Dek. Udah setahun abang lihat-lihat kamu. Kau juga abang percaya kau juga lihat-lihat abang. Ya, kalau boleh abang suka nih sama kamu. Abang udah mau pulang, tapi biarkan abang sekolah lagi ya setahun lagi. Setelah itu nanti kita boleh jadi satu. Nah, itu baru rohani namanya. Ya. Jangan dilibas terus, semua dilibas, ya kan? Pemuda A, pemuda B, ganti-gantian ya kan? Setiap bulan gantian. Pas keluar dari sana 12. Lalu bersaksi di kampus. Saya berhasil membuat pemuritan dengan prinsip 12. Nah, itu kan? Ya, karena saya dapatkan pacar 12 gitu. Jangan, Saudara. Iya. Apalagi yang mau kita lihat dalam etika-etika itu? Etika makan juga ya. Etika makan juga harus lihat. Tadi saya bilang jangan menggunung. Lalu jangan bunyi-bunyi kalau makannya. Jangan bunyi gitu ya. Ya usahakan pelan-pelan lah. Pokoknya pelayanan tuh jaga image banget loh. Hati-hati banget tuh. Kecuali Anda sendiri yang makan di ruanganmu ya terserah kamu. Tapi kalau ada teman di sana yang makan dengan kamu, usahakanlah setidak-tidaknya kamu menunjukkan sikap yang baik. Nah itu etika melayani. Oke. Lalu etika melayani kalau Anda dipercayakan pelayanan di mimbar, rapilah selalu. Ya jangan lupa dari sini bawa dasi, ya bawa jas, ya jadi kalau boleh setiap melayani itu harus rapi, ya jadi jangan sampai ya kalau memimpin pujian mungkin cukuplah pakai dasi dan pakai kemeja ya, ya jangan pakai batik, Anda mahasiswa belum cocok pakai batik, terlalu bapak-bapak nanti kelihatannya, ya kecuali pakai batiknya batik yang modern lah ya, ya jadi yang perempuan juga kayak Nino siapkan blazer yang bagus gitu ya, karena suatu ketika disuruh pelayanan mimbar kalian harus rapi. Nah, pelayanan mimbar, semua etika dalam pelayanan mimbar itu harus kalian lakukan dalam teori homiletika yang kita sudah pelajari. Ya, dalam teori. Jadi ingat gosok gigi, ya kan jangan pas tumpang tangan. Dalam nama Yesus katanya, karena nggak pernah sikat gigi, pingsan itu. Ya, lalu kita bilang kita penuh dengan urapan gitu ya. Jangan, saudara. Ya kan? Ya,
Lalu jangan apa? Jangan BB. Tahu BB ya? Kalau setiap hari di sana jangan BB. Ya. Begitu orang dekat, ya katanya jangan. Ya. Jadi kita harus belajar juga harus tetap apa? Tetap harum. Ya kan? Jangan lupa, maaf ini saya selalu bilang deodoran. Ya deodoran yang ya sedikit menghilangkan rasa bau-baunya kita lah. Ya. Oke. Lalu dilarang ya. Saya percaya kalian sudah nggak ada yang ngerokok kan? Udah pada bertobat dari rokok toh. Kalau masih ada yang belum bertobat ya bertobatlah sebelum berangkat gitu ya. Ya jangan juga nanti pas di kapal ya Nino sama si Kasih sama-sama ngerokok mereka berdua. Ya kan? Iya. Iya. Jangan. Ya jangan. Iya, atau pas pulang ke mana itu? Pulang ke Mentawai kan? Karena apa kapal penyeberangan dari Padang ke Mentawai itu lama gitu kan, udah di kapal juga ngerokok, dia naik ke atas, ya kan? Iya. Iya. Lalu loncat dengan rokoknya gitu. Nanti dipukul Tuhan, disentuh Tuhan, pas gitu jatuh ke kapal kan bahaya juga itu saudara ya. Jadi jangan coba-coba berbuat dosa. Jadi banyak etika-etika yang harus kita ikuti ya. Etika-etika dalam melayani, etika-etika praktis. Tadi dasarnya udah, lalu etika dalam pelayanan sudah. Nah ini yang praktis-praktis seperti ini Anda harus memperhatikannya. Ya, jadi jangan terlalu apa namanya. Salah satu ini yang penyakit kita di STT Tulos itu, jangan suka terlambat. Ya, Anda harus selalu jadi contoh. Misalnya kalau kita katakan pertemuan itu jam 8, Anda sudah harus ada di sana 15 menit atau 20 menit sebelum acara dimulai. Paham ya? Paham ya? Jangan merasa diri sangat dibutuhkan. Emang siapa lo? Ya, kita ini adalah pelayan dari Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Jadi belajar on time. Amin. Setuju ya? Belajar on time dalam pelayanan. Itu etika yang paling bagus, belajar on time. Ya. Kalau kita bilang 1 jam selesai. Ya, harus on time ya, harus on time di dalam segala sesuatu. Nah, karena Anda orang Pak, Anda sudah pasti bisa semua kan? Bikin apa namanya? Bikin RPP, bikin bahan ajar, bikin apa Anda udah bisa semua kan? Nah, itu persiapkan dengan baik semuanya. Ya, minimal apa namanya? Materi-materinya, cara-cara membuatnya kalian sudah menguasai semuanya. Ya, jangan ditertawakan orang di sana masuk sekolah bikin RPP nggak bisa. Ya, ngajar keringatan, ya toh? Jangan, ya. Ya, atau kakinya goyang-goyang sebelah, ya kan? Jangan saudara itu ya. Nah, itu dia. Oke. Baik. Cara saya itu saja. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan ditanya. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Ayo silakan kalau ada. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada ya sudah. Ya, cukup saya rasa. Jadi selamat melayani buat kalian semuanya. Karena sesi saya sudah habis ya. Sesi saya sudah habis, jadi tinggal besok di acara pengutusan saya juga mau dengar visi misi kalian. Ya, sesi saya sudah habis. Cukup sampai di sini ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak dalam sorga, terima kasih buat pelajaran yang kami sudah pelajari sepanjang pagi sampai siang ini. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami semuanya supaya apa yang sudah disampaikan ini boleh menjadi berkat buat kami semuanya, pegangan, suluh di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.